kepada Bapak Bapak dan Ibu yang sudah diundang, mohon diperhatikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dikdo Santoso Magister Pendidikan, yang terhormat Bapak Ibu Waka SMA Negeri 2 Sidoarjo, serta Bapak Ibu guru yang hadir di ruang cendekia ini. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah sehingga kita dapat melaksanakan aksi nyata paparan saya untuk memenuhi tugas CGP di angkatan 9 ini. Di sini saya akan memberikan beberapa materi yang sudah saya dapat untuk kita laksanakan aksi nyata di sekolah kita, yaitu tentang budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Sidoarjo. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Namun di sini saya mendapatkan beberapa ilmu yang bisa saya bagi dengan teman-teman sejawat yang ada di sini. Yaitu di sini saya akan menyampaikan beberapa yang disebut dengan budaya positif. Itu adalah yang kita jalankan, menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku siswa, yang dimana motivasi itu bisa berasal dari eksternal maupun dari internal. Yang biasanya motivasi itu kita sebagai manusia itu berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dan membuat sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berada di sekolah kita yang berhubungan dengan anak-anak. Permasalahan di sekolah kita itu kan mesti berhubungan dengan anak-anak. Kita selesaikan dengan segitiga restitusi, di mana seorang guru yang baik, dia akan memiliki budaya positif di sekolahnya. Pasti, karena budaya positif itu sangat besar sekali pengaruhnya di dalam pembelajaran di sekolah kita. Berikutnya, budaya positif di sini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara penerapannya disiplin untuk mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab. Bagaimana dia bertanggung jawab untuk menyadarkan dirinya sendiri akan sebuah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, yang diterapkan di sekolah kita. Yang kedua, yaitu kita lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri siswa untuk melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga, dengan adanya disiplin positif, itu dapat membuat siswa memahami, menyadari motivasi internal yang berada di dirinya bukan akibat paksaan atau sebuah ujian dari orang lain. Di sini kita tahu bahwa budaya positif itu dapat dijalankan atau diterapkan. Konsep-konsepnya seperti apa? Seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, yang tadi saya bilang berhubungan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol, itu yang ada, sehingga kita dapat menerapkannya di dalam sekolah kita. Berikutnya saya akan membahas tentang motivasi perilaku manusia yang dibedakan menjadi dua, yaitu ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Di sini kita akan apa sih sebenarnya motivasi perilaku manusia itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, fungsinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga kita mempunyai motivasi, saya harus berbuat seperti ini untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu penghargaan dari kepala sekolah, penghargaan dari siapapun. Kalau siswa dari gurunya, saya harus mendapatkan penghargaan itu, dapat imbalan.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri saya sendiri. Saya harus mendapatkan juara 1. Berarti saya harus mempunyai nilai motivasi. Saya harus mempunyai nilai yang percaya diri buat diri saya. Itu adalah motivasi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi yang berasal dari internal, dari diri kita sendiri, yaitu menghargai diri kita. Kita selalu punya nilai, yakin, percaya diri kita bahwa kita mampu untuk melaksanakan hal itu. Nah, itu berasal dari diri kita. Berikutnya, kita akan membahas tentang sebuah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu akan ada 5, yaitu yang pertama itu ada sebuah hukuman, ada sebuah kita sebagai teman, kita sebagai manajer, kita sebagai pemantau, atau kita membuat rasa bersalah kepada siswa yang telah melakukan kesalahan itu. Sehingga kita akan meletakkan salah satu komponen posisi kontrol ini di dalam sebuah permasalahan. Berikutnya, kita akan membahas posisi kontrol apa sih seorang guru yang ideal. Itu kita berada di mana? Kita tadi sudah jelaskan ada 5. Yang paling nyaman yaitu posisi kontrol berada di dalam manajer. Kenapa? Karena guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab akan perilaku yang dia lakukan, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi membuat murid itu bertanggung jawab. Yang kedua, posisi manajer itu mengacu pada restitusi dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Dia menciptakan identitas positif, berhasil pada dirinya sendiri. Itu adalah posisi manajer yang sangat ideal untuk di setiap itu ada alasan. Kemudian apa yang dilanggar, keyakinan apa yang dilanggar tadi, disiplin, gitu seperti itu. Nah di situ kita akan validasi di sini. Nah di sini tadi Dani itu sudah menjelaskan alasannya, tetapi Bu Septi itu tidak mau. Dia sebagai penghukum, lepas sepatu kamu. Dia sudah melakukan seperti itu. Jadi dia sebagai penghukum. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu sudah terlambat. Salah satu warna sepatu kamu juga salah, warnanya coklat. Buka sepatu kamu, taruh di ruangan ini. Itu yang biasanya kita lakukan kan. Nah, sehingga Bu Septi ini sebagai penghukum. Nah, di sini posisi kita itu sebenarnya harusnya posisi yang sudah saya jelaskan di awal tadi itu sebagai manajer kita nggak boleh bertindak seperti itu. Kita itu harus memberikan beberapa pengertian kepada siswa. Misalkan mengapa kamu datang terlambat tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi caranya itu lebih bagus. Apa keyakinan yang kamu langgar di sekolah? Yang tadi bisa dibilang disiplin dan sebagainya. Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia untuk memperbaiki? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Nah, harusnya caranya seperti itu. Tidak seperti yang kita lakukan seperti biasanya. Kita lakukan seperti biasanya karena memang kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Nah ini kemudian nilai kebajikan apa yang dituju untuk peraturan yang ada di situ, yaitu 1, disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, meyakini langkah apa yang harus diambil tadi, yaitu kita melakukan pendekatan dan menjelaskan 5 fungsi kontrol sebagai guru tadi. Mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk kasus ini. Sudah, kita selanjutnya akan membahas yang dinamakan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas atau sekolah? Itu sebenarnya yang biasa kita lakukan itu secara tidak tertulis. Makanya sehingga saya dapat ilmu ini, saya akan berbagi dengan teman-teman. Ternyata guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya sebuah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas akibat adanya kesepakatan
antara seorang guru dengan seorang murid. Di sini keyakinan kelas itu berupaya membuat sebuah pernyataan yang universal, yang bersifat positif, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau dalam komponen kecil itu lingkungan kelas. Sudah dapat SPG dari temanmu, gimana? Sudah bisa konsentrasi? Sebelum pembelajaran fisika, kita sepakati dulu apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Tujuannya apa kita membuat keyakinan kelas? Biar satu, kalian menciptakan sebuah disiplin, kesepakatan yang harus kalian ciptakan di kelas itu, sehingga terjadi kekompakan di dalam kelas. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Oke, ada apa? Silakan apa? Keyakinan kelas itu adalah suatu pernyataan tujuan bersama, dasar dan perilaku antara siswa dan guru di dalam lingkungan kelas. Oke, bagus sekali. Berarti kesepakatan bersama di dalam kelas 12 MIPA 5. Oke. Nah, sekarang Ibu bagikan di sini ada post-it. Nanti silakan anak-anak tulis keyakinan kelas apa yang kamu inginkan di kelas itu. Tetapi keyakinan kelas yang ada di sini anak-anak gunakan kalimat atau kata yang mengandung sifat positif. Contohnya gimana Bu? Misalkan kalimat itu dari dilarang membuang sampah. Tidak boleh ada kalimat dilarang membuang sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang terlambat, tetapi kita ganti dengan datanglah tepat waktu. Bisa? Oke, Ibu bagikan kesepakatan kelas, silakan di sini. Dova bisa dibantu untuk bagikan temennya yang sebelah sana. Ke belakang, bisa. Silakan dituliskan. Boleh. Oke, sudah di situ dituliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Semuanya boleh menulis satu-satu. Setelah menulis satu-satu nanti keyakinan kelas itu, silakan ditempel pada tempat yang sudah kita sediakan. Silakan ditulis dulu. Boleh tulis. Ya. Gunakan dengan kalimat yang positif. Oke, silakan dituliskan. Boleh satu anak cukup satu aja. Yang kamu inginkan apa keyakinan kelas yang ada di kelas? Yang sudah boleh ditempel di depan. Ya, silakan ditempel di depan.
Oke, coba kita baca dulu keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Kita samakan yang sama, kita jadikan satu. Kebersihan sebagian daripada iman. Oke, kita jadikan satu. Bayarlah uang kas tepat waktu, berarti disiplin ya. Oke. Kelas dalam keadaan bersih, tetap kebersihan ya. Menghargai guru saat mengajar, menjaga perkataan. Oke. Toleransi berarti ya. Rapikan, masuk di kebersihan. Solid, belajar dengan semangat, disiplin. Oke. Ini masuk disiplin juga. Tepat waktu, disiplin juga. Menjaga kebersihan. Oke. Solid. Kebersihan juga. Ini ketertiban, masuk di sini. Kebersihan, selalu jaga kebersihan. Fokus, meletakkan barang. Disiplin waktu, ini kebersihan juga. Atribut, buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Oke, dari yang disepakati teman-temanmu ini sebenarnya ada 5 poin. Yang pertama itu di sini adalah disiplin waktu. Berarti anak-anak disiplin waktu, tidak ada siswa yang terlambat. Oke, menghargai teman, toleransi. Ini saat berkata harus angkat tangan. Berarti di sini ada toleransi. Oke, 2. Yang ketiga, bekerja sama. Ini di sini piket tepat waktu. Piket dilaksanakan bersama-sama, berarti bekerja sama. 3 ya. Yang keempat, sama ini disiplin waktu, solid. Berarti disiplin waktu tadi ya. Yang kelima adalah menjaga kebersihan. Itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita dapatkan. Sepakat? Sepakat. Kesepakatan kelas ini anak-anak harus menghormati supaya terjadi apa nak? Apa tujuan kamu melakukan kesepakatan kelas? Nyaman. Harus dihormati dari kesepakatan kelas itu ya. Oke, terima kasih. Itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Semoga ini akan menjadi kalian belajar yang lebih nyaman. Ya, oke, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan materi pada materi berikutnya. Terima kasih. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergio Arya Satya Wiradya Putra. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Nah, dengan adanya keyakinan kelas dapat meningkatkan solidaritas, kerjasama, dan koordinasi antar siswa dan siswi di kelas saya, yaitu kelas 12 MIPA 5. Yaitu yang kedua, dapat menciptakan suasana di mana suasana yang tentram itu terisi dari siswa dan siswinya yang saling menghargai dan menghormati. Kemudian yang berikutnya saya akan membahas yang dinamakan dengan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di sini pada segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Apa saja tahapan itu? Yang pertama, tahapan itu berupa tindakan menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi identitas yang salah dan menanyakan keyakinan kepada siswa. Apa keyakinan kamu yang kamu langgar? Apa keyakinan kamu itu sudah benar atau belum? Kita tanyakan kepada siswa. Tujuannya apa segitiga restitusi itu? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita menstabilkan identitas dulu. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa.
Misalkan di sini kita ada kasus yang biasanya mungkin ditangani oleh Bu Septi, Bu Aisyah, kemudian teman-teman BK yang lain, itu kasus seperti ini. Kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Guru fisika Bu Wahyu itu dia memberikan tugas kelompok kepada salah satu kelompok. Di kelompok itu ada 4 siswa. Di mana kelompok itu harusnya kan kerjanya tim. Ternyata yang mengerjakan itu hanya 1, karena dipandang siswa ini yang paling pintar, sehingga teman-temannya itu tidak mengerjakan. Setelah selesai, jadi teman-temannya itu bilang, sudah kamu aja Hil yang mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, saya akan mencontek kamu. Nah, dari situ kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Apakah teman-temannya itu benar yang dilakukannya, sehingga kita melakukan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, di sini contohnya Bu Wahyu itu memanggil Hilda. Kenapa? Karena Hilda tadi setelah dicontek teman-temannya, dia gebrak meja. Sehingga teman-teman yang ada di kelasnya itu kaget. Seharusnya itu kan tidak boleh. Bu Wahyu tanya, Hilda, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu menggebrak meja? Nah, intinya seperti itu. Jadi menstabilkan identitas dulu. Setelah itu, Bu Wahyu tanya kepada Hilda, permasalahan apa yang ada sehingga kamu sampai gebrak meja seperti itu? Nah, itu Hilda tadi, dia bilang, saya gebrak meja karena saya kesal Bu dengan Wati yang tadi dia hanya mencontek saya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi Bu Wahyu membuat seperti ini. Harusnya ibu memahami kalau kamu memang kesal, ibu juga kesal. Tetapi kan ada cara lain yang lebih bagus untuk yang kamu lakukan kepada teman-teman kelompokmu. Misalkan kamu menanyakan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu masuk di validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan tadi salah atau benar? Nah, di sini si Hilda yang ditanya sama Bu Wahyu, iya Bu, saya salah. Harusnya saya tetap menghormati teman-teman saya. Walaupun dia nyontoh, tapi saya akan kasih tahu caranya bagaimana. Jadi tidak harus gebrak meja. Nah, itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Mungkin ini Bu Septi atau Bu Aisyah ini bisa kalau kasus yang kedua ini selalu menanganinya. Ini, Dani itu bangun terlambat sehingga dia terburu-buru di sekolah dan dia pun sudah ditutup di gerbang karena 06.30 itu dia baru masuk. Di samping itu dia sudah terlambat, tetapi dia memakai sepatu yang berwarna coklat sehingga Bu Septi, Bu Aisyah sudah berada di depan. Nah, di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan segitiga restitusi. Biasanya Bu Aisyah dengan Bu Septi hanya mencatat atau langsung sudah lepas sepatu kamu. Nah, kan maksud tindakan seperti itu. Nah, itu akan kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Mungkin Bu Septi bisa bantu harusnya bagaimana kalau ada segitiga restitusi tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang,
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Husna. Ibu dengar kamu tadi ada masalah nak di kelas. Iya, Bu. Kenapa? Saya habis bertengkar sama Fauzi karena dia habis nyontek tugas saya, Bu. Apa yang dilakukan Husna? Saya cuma dorong dia sama gebrak meja. Duh, gimana? Nggak apa-apa ini, Fauzi nggak kaget. Ya, kaget sih. Apa yang kamu berbuat sampai kamu punya alasan untuk gebrak meja sama Fauzi? Dia loh, Bu, sering nyontek tugas saya. Kayak nggak cuma PR tapi juga waktu ulangan. Oh gitu ya, memang wajar sih, mungkin kamu kesel ya karena dia nyontek kamu ya. Menurut Husna, tindakan kamu itu sesuai nggak nak dengan keyakinan yang ada di kelas kita? Enggak, Bu. Apa keyakinan yang ada di kelas kita yang Husna langgar? Saling menjaga kerukunan antar teman. Karena ada kerukunan antar teman yang dijaga sama Husna. Mungkin Husna punya keyakinan lagi yang sudah kita sepakati di kelas. Harusnya saya lebih berpikir sebelum bertindak. Oh gitu, berarti keyakinan yang dilanggar sama Husna apa ya? Tindakan saya sudah melenceng. Dari kesepakatan kelas ya, dari keyakinan kelas ya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan Husna? Harusnya saya mengingatkan Fauzi terlebih dahulu. Kalau ternyata dia masih menyontek, saya bisa lapor ke ibu. Itu kan lebih bagus daripada Husna harus mengebrak meja. Berarti kan ada keyakinan yang harus diperbaiki sama Husna, yaitu tadi melanggar keyakinan itu berarti harus diperbaiki dengan menghormati teman. Oke, terima kasih Husna. Semoga perbuatannya nantinya akan lebih baik ya. Iya, Bu. Oke, ya, silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Takia dari 12 MIPA. Nah, dari diskusi saya dengan Bu Nurul, saya merasa lebih tahu bagaimana cara yang seharusnya saya lakukan terhadap perilaku teman saya yang menyimpang, yakni dengan berpikir dahulu sebelum bertindak dan bersabar terhadap perilakunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dani, tahu nggak Dani kenapa dipanggil ibu ke sini? Kurang tahu Bu saya. Tadi pagi itu ibu diinfo dari petugas tatip. Katanya Dani hampir setiap pagi itu mesti datangnya terlambat ke sekolah. Kenapa Dani? Itu mungkin karena saya malamnya sering bergadang sih Bu. Jadi pas pagi itu bangunnya agak kesiangan gitu Bu. Menurut Dani itu perbuatan benar atau kurang benar? Itu kurang benar sekali Bu. Keyakinan apa yang dilanggar oleh Dani yang sudah kita sepakati bersama? Saya kurang disiplin waktu Bu. Untuk memperbaiki itu apa yang harus Dani lakukan? Untuk itu saya mungkin bisa mengalokasikan waktu jam tidur saya Bu. Dari yang mungkin jam 1 pagi saya ubah jadi jam 10 malam atau 9 malam lah maksimalnya. Dan juga saya nanti akan
mengurangi waktu bermain saya, bermain HP gitu Bu ya, dan juga bermain-main dengan teman saya, sehingga saya pada paginya itu tidak kesiangan bangun dan berangkat sekolah lebih awal. Oke, bagus sekali. Semoga itu bisa diterapkan Dani di berangkat sekolah selanjutnya ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Dani ya sudah mau datang ke Ibu yang Ibu panggil tadi. Oke, silakan kembali ke kelas Nak ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Setiawan dari kelas 12 MIPA 6. Di sini dari diskusi saya dengan Bu Nurul tadi, saya dapat mengetahui tentang solusi atas masalah yang telah saya alami. Yakni saya akan lebih mementingkan waktu dan disiplin waktu, karena disiplin waktu itu memang sangat penting bagi siswa seperti saya. Dan saya tidak akan mengulangi perbuatan saya, yakni bergadang setiap malam, dan saya akan bangun dan berangkat sekolah lebih pagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan keterkaitannya materi budaya positif dengan materi yang sebelumnya. Karena materi sebelumnya 1.1 itu saya mempelajari filosofi KHD. Yang 1.2 itu mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga saya mempelajari fisik guru penggerak. Apa keterkaitannya? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh KHD. Apa tujuan yang ada di situ? Yaitu sebuah pendidikan yang berpihak kepada siswa, kepada murid, yang menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Itu adalah tujuan pendidikan dari KHD. Berikutnya, saya akan membahas 5 budaya positif jika terwujud 5 nilai guru yang bergerak, 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga yang ada di sini, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Waka, dengan teman-teman MGMP. Itu kalau kita terjadi kolaborasi di sekolah, maka adanya keyakinan sekolah yang harus kita sepakati bersama semua warga yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, yaitu visi guru penggerak berkaitan dengan apa? Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak itu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sebuah sekolah yang nyaman, aman, berpihak kepada murid, sehingga kita sebagai guru penggerak melakukan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan berprofil pelajar Pancasila. Berikutnya, refleksi yang dapat saya lakukan di sini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman tentang konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, yang tadi sudah saya bilang teori kontrol, teori motivasi, hukuman atau penghargaan, di mana terbentuknya sebuah keyakinan kelas, ketiga restitusi. Hal apa yang menarik dari yang ada di dua dugaan saya? Saya sudah memahami konsep inti dalam budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru berada di mana, kebutuhan dasar manusia, yaitu murid, kebutuhannya seperti apa. Saya membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Seluruh konsep ini memang harus dipahami dan diresapi di dalam diri kita, mewujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru, sehingga hari ini saya bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sini semua. Semoga nantinya akan dapat diterapkan kepada anak didik kita.
Berikutnya, hal apa sih yang menarik yang saya dapatkan di luar dugaan saya untuk mempelajari motivasi perilaku manusia yang merupakan sebuah penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi seorang murid. Kenapa? Karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreatif. Saya hanya penghargaan saja, itu yang ada di pikiran saya. Padahal sebenarnya bukan itu, lebih kreatif kalau anak-anak tidak pada penghargaan saja yang bersifat menghukum. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi setelah saya mempelajari itu, cara berpikir saya menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, banyak sekali perubahan yang terjadi pada diri saya, yaitu saya menyadari posisi kontrol seorang guru. Biasanya saya hanya melakukan menghukum atau memantau. Seharusnya yang ideal kita itu sebagai manajer. Dengan apa? Dengan menggunakan restitusi di setiap permasalahan, sehingga membuat anak merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya sendiri. Berikutnya, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami untuk menerapkan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah saya? Pengalaman banyak sekali yang saya alami. Pengalaman di kelas itu saya alami itu menangani siswa yang tidak mengikuti pembelajaran secara baik dan tertib, mencontek saat ulangan fisika, saat berselisih paham dengan temannya. Nah, di situ saya akan menerapkan restitusi, segitiga restitusi yang tadi terdiri dari 3 tahapan. Dalam mengatasi masalah tadi dengan segitiga restitusi 3 tahapan tadi, saya akan menstabilkan identitas dulu. Saya akan bertanya kepada siswa. Setelah menstabilkan identitas, saya akan memvalidasi tindakan yang salah kamu seperti apa. Apa yang sudah kamu lakukan tadi, saya akan menanyakan, betul tidak keyakinan yang sudah kamu lakukan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati tidak? Nah, itu yang akan saya lakukan, pengalaman yang sudah saya lakukan. Berikutnya, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya sangat menyenangkan sekali karena banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya merasa termotivasi memperbaiki diri saya, mempunyai nilai-nilai budaya positif yang akan saya kembangkan dan terus saya kembangkan. Memang butuh waktu dan butuh ekstra tenaga kita untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan segitiga restitusi tadi. Kemudian, apa sih sebenarnya pengalaman antara keterkaitan penerapan konsep tersebut? Hal apa saja yang baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Sebenarnya yang perlu diperbaiki di sini. Hal yang perlu diperbaiki di sini adalah, menurut saya, hal yang sangat perlu diperbaiki itu munculnya motivasi internal dari diri kita sendiri, di mana murid itu sering lupa dia untuk melaksanakan budaya positif yang diyakini pada dirinya, dia malu untuk mengeluarkannya. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Karena kita lupa, kita yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, manakah yang sering saya pakai? Bagaimana perasaan saat itu? Yang sering saya pakai karena saya belum mempelajarinya, baru dapat dari CGP ini. Posisi kontrol yang sering saya pakai itu hanya sebagai penghukum, pemantau anak-anak. Perasaan saya saat itu diliputi merasa bersalah. Kenapa? Karena saya hanya memberi hukuman atau konsekuensi jika anak itu berbuat sebuah kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan posisi manajer saya di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Perasaan saya menjadi tenang, menjadi lega. Kenapa?
Kenapa? Karena ada komunikasi yang interaktif antara siswa dengan saya yang menumbuhkan siswa untuk lebih bertanggung jawab. Dia dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita hanya sebagai pengiring, kita hanya sebagai manajer. Anak itu juga memposisikan sebagai manajer. Oh ternyata saya bisa ya. Keyakinan kelas yang saya langgar itu ini. Dia akan menyadari dirinya sendiri. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi dalam sebuah permasalahan dan mempraktikkannya? Tentu saya belum pernah karena saya belum tahu apa sebenarnya segitiga restitusi itu. Tetapi setelah mempelajari modul ini di 1.4 ini, saya mengerti, oh ternyata permasalahan itu kita selesaikan dengan 3 tahap dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan dulu, kemudian memvalidasi, kemudian saya harus menanyakan keyakinannya. Namun sebenarnya itu pernah, tapi saya tidak tahu langkah-langkahnya apa. Saya hanya menyelesaikannya secara yang saya tahu. Di sini tahapan awal yaitu menstabilkan identitas. Biasanya saya hanya setiap orang itu pasti berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya kalimat itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya pakai. Biasanya seperti itu. Atau hanya melakukan tahapan validasi saja. Jadi tidak ada 3 tahapan, tapi hanya 1. Misalkan menghargai sisi positif murid yang menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan yang lebih besar. Dia hanya menggebrak meja, tapi tidak sampai memukul siswanya, memukul temannya, misalkan seperti itu. Kemudian di sini selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal yang sangat penting yang dipelajari untuk menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas dalam forum yang kecil. Apa yang ada di situ yaitu saya melakukan kolaborasi positif di kelas atau di sekolah. Kenapa? Agar menciptakan suasana itu menjadi terbiasa budaya positif. Kita menghargai teman, kita melakukan budaya positif 5S, anak-anak berangkat ke sekolah yang setiap pagi sama dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan teman-teman rekan sejawat, dengan para waka yang sudah kita atur jadwalnya setiap pagi, ada piket. Hal itu sudah budaya positif. Kalau itu kita teruskan, maka itu akan menjadi kebiasaan, akan membentuk karakter siswa menjadi budaya positif yang ada dimanapun, tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah pun dia akan terbiasa menghargai adiknya, menghormati orang tuanya, berbicara sopan kepada orang tuanya. Itu sudah budaya positif yang kita pelajari di sekolah, tetapi kita terapkan di lingkungan rumahnya, dimanapun dia berada. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan atau kasus. Saya akan membahas tentang kasus yang ada di sekolah kita, yang biasanya kita berada di sekolah kita. Kasusnya apa, Bu? Misalnya seperti itu. Mungkin BK, Bu Septi bisa menjelaskan kasusnya seperti apa yang sedang dialami. Misalkan contoh, kasusnya itu adalah siswa yang terlambat ke sekolah. Kita sudah tahu peraturan yang ada di sekolah, setiap 6:30 itu kan pintu gerbang sudah ditutup. Ternyata ada salah satu siswa yang baru datang. Salah satu siswa yang datang otomatis dia tidak bisa masuk karena pintu tertutup. Aturan kita sampai doa itu selesai baru dibuka. Petugas tatib yang Bu Septi, Bu Aisyah, Bu Sela yang biasanya menangani anak ini akan digiring ke tempat ruang tatib atau ruang BK. Kita tanya, kita menggunakan segitiga restitusi tadi. Kita tanya, kenapa kamu terlambat, Doni? Misalkan seperti itu. Saya terlambat, Bu, karena saya malamnya begadang, saya main game, saya tidur sampai pagi. Akan kita tanya berikutnya, apakah yang kamu
lakukan itu benar, ibu juga pernah melakukan seperti itu, tapi punya kewajiban besok sekolah sehingga kita akan jadwal maksimal tidur jam berapa. Jadi kita tanya siswa itu, kita memvalidasi kenapa. Ternyata kita tahu jawabannya seperti itu. Apa yang kamu lakukan itu benar dan misalkan seperti itu. Iya Bu, yang saya lakukan memang salah. Kita akan gali lagi. Keyakinan apa yang sebenarnya yang sudah kamu langgar? Saya terlambat ke sekolah Bu. Kenapa terlambat sekolah? Alasannya tadi diungkapkanlah oleh Dani. Nah, terlambat ke sekolah tadi, keyakinan apa yang sudah disepakati? Dia disiplin. Kenapa? Harusnya tepat waktu ke sekolah. Ternyata dia terlambat ke sekolah, tidak tepat waktu, jadi dia terlambat ke sekolah sehingga pintu gerbangnya ditutup. Itu adalah segitiga restitusi yang kita pelajari. Sehingga ada tahapan-tahapan yang ada di situ, ada 3 tahapan tadi. Kalau anak ditanya seperti itu, maka dia akan menyadari, iya Bu, ternyata keyakinan, si Dani bilang keyakinan yang saya langgar itu adalah disiplin. Dengan memahamkan kepada anak-anak seperti itu, anak-anak akan merasa bertanggung jawab. Oh ternyata saya melakukan kesalahan. Itulah sehingga kita akan menyadarkan anak-anak untuk menjadi budaya positif yang lebih baik. Itulah teman-teman, Bapak Kepala Sekolah, teman-teman warga, ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran modul 1.4 yang keterkaitannya dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Semoga diskusi kita hari ini itu dapat membuka kita, membuat budaya positif di sekolah kita dengan baik dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di anak-anak dengan petugas tatip, dengan siapapun warga di sekolah ini menggunakan segitiga restitusi. Itu yang bisa saya bagikan, ilmu yang sudah saya dapatkan, semoga bermanfaat buat kita. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman atas kesempatannya memberikan kesempatan saya untuk berbagi sedikit ilmu kepada panjenengan semua. Semoga bermanfaat nantinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.